Halo semuanya, perkenalkan aku Nadia. Di layanan ID aku sebagai UI UX designer. Artinya seorang UI UX designer menurutku sih dimanapun dan bagaimanapun sebuah industrinya, ketika mereka mau melek dunia digital, mereka pasti butuh UI UX designer. Kita ambil contoh di dunia perbankan, kan lagi ramai tuh ya tren bank digital. Maka dari itu bank-bank konvensional akhirnya butuh tuh desainer dong untuk mendigitalkan produk mereka. Nah akhirnya mereka tuh merekrutlah UI UX designer untuk mendigitalkan produknya mereka. Jadi sekarang tuh menurutku ya nggak menutup kemungkinan sih industri mana dan dimanapun sebuah industrinya, ketika mereka udah melihat dunia digital, mereka pasti butuh seorang UI UX designer. Balik lagi ya ke kebutuhan perusahaan kamu, atau misalnya sebuah perusahaan ketika mereka mau berdigitalisasi, atau misalnya mereka mau merubah nih yang asalnya perusahaan offline jadi dunia digital atau mengembangkan produk digital. Jadi yang penting perusahaan tuh harus tahu dulu untuk kualifikasi itu tujuannya bagaimana, terus produknya mau outputnya kemana, atau target audionya tuh mau kemana. Perusahaan tuh harus tahu. Misalnya nih perusahaan tuh minim banget gitu fiturnya karena mereka belum terlalu fokus ke dunia digital. Nah maka dari itu untuk waktu mungkin yang pertama kali itu bisa dengan meng-hire UI UX yang part time terlebih dahulu. Jadi belum perlu nih UI UX full time, atau bahkan ada juga perekrutan sebagai UI UX designer remote gitu. Jadi benar-benar mereka tuh remote, meskipun UI UX designer tuh udah punya full time-nya sendiri, mereka tuh pasti banyak yang ngambil untuk remote ini. Yang penting tuh udah berpengalaman dan mereka tuh tetap bertanggung jawab gitu terhadap produk yang perusahaan akan tampilkan atau akan move digitalisasi itu tersendiri. Nah, terus sepengalaman aku banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang masih bertanya penting mana sih UI atau UX itu sendiri. Kan UI UX itu mereka berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi UI itu berfokus pada tampilan, makanya disebut sebagai user interface. Sedangkan UX itu jadi berfokusnya kayak misalnya nih kalian merasakan sebuah digital atau website. Jadi rasanya tuh gimana sih ketika kalian tuh memakai atau menggunakan aplikasi web atau web tersebut gitu. Nah itu adalah fokusnya UX designer. Makanya nggak heran kalau UX itu identik dengan psychological. Kalau di dunia digital itu UI UX designer condongnya tuh atau lawakan gitu ya. Lelucon dari UI UX designer itu adalah pekerjaan yang setengahnya desainer dan setengahnya lagi ke arah psikologi. Terus ya kalau misalnya ngomongin UI UX designer secara luas, mereka tuh unik banget atau bikin geleng-geleng kepala karena emang banyak banyak divisinya. Misalnya nih ya, yang pertama divisi UI UX designer full stack dulu. Nah, kita buka satu-satu ya. Dari pertama nih UI UX designer yang full stack. Udah pasti dong mereka tuh ngerjain dari awal sampai akhir. Nah, terus kalau misalnya dibagi-bagi nih beneran unik banget dan banyak banget bahkan. Salah satunya UI designer misalnya, yang mereka tuh fokus sebagai tampilan desain atau user interface. Kemudian ada juga bagian yang UX designer, yaitu mereka tuh mengerjakan bagian di mana proses aplikasi itu berjalan. Jadi UX designer itu membantu bagaimana sih aplikasi yang ditampilkan itu bisa berjalan sesuai sama flow-nya produk tersebut. Terus lanjut lagi nih, ada temennya UX designer, yaitu UX research, yang bagiannya itu ngecek apakah aplikasinya itu udah works atau belum. Terus ada juga nih UX writer, jadi mereka tuh berfokus kepada kata-kata dari aplikasi tersebut, apakah sudah dimengerti oleh orang-orang atau oleh target audiens mereka. Terus yang aku baru tahu juga ada yang namanya UI Illustrator. Jadi misalnya nih kalian punya aplikasi tuh, ada loadingnya, terus ada kan animasi atau vektor-vektor yang lucu. Nah itu adalah tugas dari UI Illustrator itu tersendiri. Dan kalau misalnya dipilah lagi tuh pasti
masih banyak bagiannya gitu kan. Itu biasanya digunakan ketika perusahaan tuh udah besar atau mereka tuh udah fokus full ke dunia digitalisasi, misalnya seperti Gojek atau Grab atau misalnya company-company yang emang mereka tuh fokusnya ke dunia digital. Nah, untuk kamu yang baru move digitalisasi atau mau go digital, itu balik lagi ke perusahaan kamu. Apakah udah punya tujuan yang jelas, terus udah tahu mau bagaimana, atau udah tahu target audiennya. Menurutku awal-awal itu mending hire yang UI UX full stack dulu ya untuk bagiannya, karena ketika kita atau perusahaan itu udah berjalan produknya, mereka tuh pasti dapat yang tadi poin-poin tambahan atau pengembangan baru. Akhirnya perusahaan tahu tuh harus meng-hire kandidat seperti apa lagi selanjutnya. Terus UI UX designer itu kan sebenarnya tugas mereka tuh membuat sebuah desain agar intuitif. Jadi kasarnya itu buat desain yang gimana sih caranya orang itu cepat paham, karena kebanyakan kan orang itu, atau nggak semua ya, nggak semua orang itu langsung paham gitu, langsung bisa paham apa aplikasi yang mereka gunakan itu. Bahkan ada orang juga yang baru belajar. Nah, jadi bagaimana UI UX designer itu membuat sebuah tampilan agar orang yang baru belajar pun bisa paham gitu, atau tidak terlalu bingung nih gimana cara pakainya. Dan juga sebenarnya banyak ya background UI UX designer itu tidak tentu lulusan dari mana, bahkan mereka tuh banyak yang non-background. Tapi menurutku identitas itu sangat penting ya. Misalnya kandidat tersebut diperlihatkan nih di portofolio atau di CV mereka bahwa mereka tuh udah pernah ikutan seminar kah, workshop kah, atau bahkan mereka tuh punya course atau bootcamp. Jadi menurutku identitas itu penting. Yang penting kandidat tersebut memahami nih idealnya workflow dari UI UX designer itu apa dan bagaimana. Nah, jadi supaya perusahaan kalian itu mendapatkan kasarnya UI UX designer yang oke, bisa dilihat dari portofolionya juga, dari cara mereka tuh menerjemahkan masalah ke dunia desain tuh bagaimana, atau menerjemahkan sebuah masalah ke desain itu bagaimana. Terus biasanya mereka UI UX designer itu punya studi case sendiri ya di portofolionya. Mereka tuh pasti merincikan awal mula mereka mengerjakan UI UX design itu bagaimana flow-nya. Atau misalnya perusahaan gue nih udah lihat nih portofolio dan CV-nya oke gitu kan, banyak pengalaman, atau bahkan mereka tuh fokus kepada UI UX designer saja, jadi lebih mateng kan istilahnya. Tapi belum yakin nih perusahaan kamu tuh, atau perusahaan yang baru berjalan tuh belum yakin. Nah, bisa diadain sebuah interview. Sebenarnya semua perusahaan pasti ada istilah interview kan, tapi gimana interview itu bisa berbeda, atau gimana interview itu sesuai sama tujuan yang mereka mau ambil. Nah, biasanya aku sebagai kandidat itu sering ketika melamar ke sebuah perusahaan tuh sering dapat pertanyaan. Contohnya, tell about yourself. Nah, di sini tuh perusahaan bukan ingin mengetahui kandidat tersebut itu gimana sih dia sehari-harinya atau hobi dia tuh kayak gimana sih, tapi perusahaan tuh harus tahu bahwa kandidat tersebut mempunyai kontribusi apa sih terhadap perusahaan kamu gitu, apa atau misalnya kandidat tersebut paham nggak sih tujuan dari perekrutan atau kualifikasi yang perusahaan tampilkan di ya di sebaran lowongan kerja atau sebagainya. Atau yang sering aku temuin juga pertanyaan, what is your design process? Jadi di sini tuh kandidat bukan menjelaskan gitu kan. Kalau dulu aku pernah jadi logo designer atau desain grafis, tapi pertanyaan ini tuh lebih ke menggali kandidat tersebut, apakah UI UX designernya tuh prosesnya bagaimana. Misalnya nih, aku menjelaskan tentang proses UI UX designer aku itu dari A sampai Z itu seperti ini. Aku membuat guideline biasanya, atau bahkan aku gimana sih caranya untuk kerja secara tim. Karena kalau misalnya ngomongin UI UX designer itu kan dunianya tuh berputar di dunia digital, yang dimana mereka tuh pasti nggak jauh dong dari seorang developer atau seorang programmer. Jadi itu penting banget UI UX designer tuh paham flow-nya kerja mereka tuh bagaimana. Atau hal lain, pertanyaan-pertanyaan yang menggali apakah kandidat tersebut tuh cocok
mengetahui tujuan perusahaan dengan jelas atau memahami tujuan tersebut. Nah, jadi kelihatan tuh dari tadi mulai lihat CV atau mulai lihat portofolio dan mengadakan sebuah interview itu bakal tahu apakah kandidat tersebut tuh memenuhi kualifikasi dari perusahaan. Jadi kayak kandidat tersebut tuh baru terjun nggak sih ke dunia UI UX atau bahkan udah berpengalaman di bidang UI UX designer. Nah, misalnya dari lihat CV udah, portofolio udah, interview udah, tapi perusahaan tuh masih ragu nih. Langkah terakhir itu biasanya ketika merekrut seorang desainer, khususnya UI UX designer, mereka tuh pasti mengadakan tes atau bisa disebut studi case untuk mengetahui atau untuk memahami kandidat tersebut memecahkan masalahnya itu bagaimana. Jadi untuk perekrutan tuh yang penting poin pertama tuh harus tahu sih tujuannya itu kayak gimana dan berfokusnya tuh ke arah mana, terus target audiensnya tuh kemana. Dan ketika perusahaan sudah bertahap gitu kan, sudah coba untuk mencari atau yakin meng-hire UI UX designer, yang penting kandidat tersebut paham bagaimana solusinya atau backgroundnya bagaimana atau impact dia tuh bagaimana. Jadi hal tersebut tuh udah dalam satu tes sebagai UI UX designer. Jadi nggak dengan UI aja tapi UX-nya juga. Kalau misalnya ngomongin UI, nah apakah kandidat tersebut seberapa tren sih gitu kan desain yang mereka buat. Kalau misalnya UX-nya, apakah mereka tuh bisa merancang sebuah aplikasi flow-nya tuh dengan benar atau dapat dipahami oleh kita sebagai user atau lain-lainnya. Jadi itu sih menurutku yang penting perusahaan kamu tahu tujuan jelas dan bagaimana tujuan si perusahaan itu hingga akhirnya terjadilah dunia atau move go digitalisasi. Masalah umum kadang banyak ya, atau ada beberapa perusahaan yang meng-hire UI UX designer yang awalnya itu mereka nggak tahu tujuannya itu kayak gimana. Makanya ketika mereka meng-hire UI UX designer, nah UI UX designer itu malah merancang identitas perusahaan itu dari awal. Apalagi yang paling parah ya, jadi tidak adanya sinkron gitu ya antara kandidat atau UI UX designer dan tujuan perusahaan itu bagaimana. Nah, jadi balik lagi, pokoknya poin pertama itu harus tahu tujuan atau goalsnya itu kayak gimana. Jadi supaya ketika kalian merekrut UI UX designer itu ya sebagai UI UX designer dan kerjanya tuh bakal maksimal. Dan kalau misalnya tidak seperti itu ya tadi, bahkan yang paling buruknya itu produknya tuh tidak terrealisasikan dengan baik atau bahkan tidak terrealisasikan gitu karena tidak adanya ikatan gitu atau tidak adanya hal yang jelas di situ. Makanya kerjanya jadi banyak makan waktu atau bahkan tidak maksimal itu tersendiri. Kalau pertanyaan tentang apakah harus merekrut UI UX designer, yang tadi, apakah perusahaan kalian itu fokus gak sih di dunia perdigitalan gitu, atau bahkan hanya sekedar sebagai pemanis gitu kan, kayak misalnya mau marketingin ke arah website, yaitu cuman butuh meng-hire-nya sebagai pembuat website gitu, atau misalnya oh perusahaan aku mau fokus nih di dunia digital gitu kan, yang dulunya offline terus pengen beralih langsung ke dunia digital, itu pasti butuh kandidat UI UX karena jangka panjang kan. Terus kalau ngomongin di dunia digital, kemudian mereka bertanya, ini aku udah mau go digital nih, tapi bingung apa harus nge-hire UI UX gitu. Kita ambil contoh di dunia smartphone deh. Misalnya nih, kalian ngebuat atau perusahaan kalian membuat smartphone gitu kan. Nah, sebagai UI UX designer itu bukan hanya peduli dengan membuat software atau bisa digunakan, tapi juga peduli dengan konten yang marketing itu udah tepat atau belum. Terus misalnya produk kalian tuh di smartphone udah rilis nih, terus aku beli smartphone kalian. Ketika
aku unboxing rasanya tuh kayak gimana sih gitu kan, terus kayak di tangannya tuh udah oke belum gitu kan, terus gimana sih rasanya pakai handphone kalian. Nah itu adalah tujuannya UI UX designer. Kalau misalnya nggak rancang seperti itu atau kasarnya yang penting jadi ya kalian cuma menawarkan kepada orang-orang yang butuh saja gitu. Inilah sebabnya kenapa perusahaan ketika go digitalisasi itu membutuhkan UI UX designer. Karena terlepas dari industrinya apa atau bisnisnya bagaimana, ketika banyak orang yang menyukai produk tersebut, pasti banyak orang-orang yang menyarankan menggunakan aplikasi atau website atau produknya tersebut juga gitu kan. Jadi ya mereka tuh berkembangnya lebih positif ketimbang yang meng-hire sembarangan gitu kan. Jadi workflow-nya itu tidak jelas gitu kemana, atau bahkan ya tidak sesuai sama tujuannya itu tersendiri. Dan ketika perusahaan itu merekrut sembarangan atau di luar dari UI UX designer untuk go digitalisasi itu tersendiri, ya jatuhnya bentuk desain itu tidak seintuitif itu gitu. Jadi ya produk yang dihasilkan pun tidak maksimal tadi. Karena prosesnya pun berbeda ya dengan misalnya desain grafis atau logo desainer. Jadi UI UX itu mempunyai workflow yang di bidang dia gitu kan, termasuk ya desain grafis dan logo juga. Kalau UI UX designer itu flow-nya mulai dari initial communication atau research gitu kan. Jadi mereka tuh harus pintar berkomunikasi atau pintar mencari tahu tujuan perusahaan itu tersendiri bagaimana, dan ketika mereka udah tahu tujuan dari perusahaan tersebut atau goalsnya kemana, mereka tuh meresearch gitu, detail dari perusahaan yang akan dibangun itu. Yang kedua, workflow dari UI UX designer itu ketika semua data tuh udah mereka simpan, mereka tuh langsung merancang sebuah wireframe atau rancangan kasar dari desain yang akan dibuat. Sebenarnya ada juga UI UX designer yang mereka tuh langsung membuat mockup tanpa membuat wireframe, tapi wireframe itu sangat penting karena ketika produk tersebut ada pembaharuan atau penambahan fitur lainnya, mereka tuh tidak akan memakan effort yang banyak gitu terhadap desain tersebut. Ketiga, mereka tuh mampu membuat mock-up desain. Jadi ketika wireframe-nya itu udah oke nih, sesuai gitu kan sama target, kita lanjut ke mock-up. Jadi mock-up itu adalah wireframe yang udah dibangun warnanya, udah ditambahin teks, udah ditambahin gambar atau komponen-komponen lain yang dimana itu adalah rancangan kasar aplikasi ketika dirilis. Nah, setelah mockup itu udah selesai nih, selanjutnya itu mereka akan membuat sebuah prototype. Jadi prototype tersebut tujuannya itu untuk ngebangun apakah ada interaksi atau membangun interaksi dari produk tersebut. Dan gak kalah penting juga, UI UX designer itu harus paham yang namanya UI UX atau design handoff. Itu tuh apa? Jadi ketika mereka udah berkolaborasi dengan developer, jadi mereka tuh harus paham cara memberikan komponen atau aset-aset kepada sebuah developer itu atau seorang developer itu bagaimana. Sebenarnya tuh nggak ada perekrutan khusus ya, UI UX designer itu harus bisa modding gitu atau harus bisa config gitu kan segala macam. Tapi alangkah baiknya seorang UI UX designer itu paham yang namanya bahasa pemrograman, minimal itu HTML atau CSS front end gitu kan. Supaya apa? Supaya mereka tuh tahu gitu batasan-batasan di dunia desain tuh bagaimana yang akan diterjemahkan ke dalam bentuk coding. Dan ketika semua perancangan itu sudah beres, dari mulai memproses data, kemudian merancang mockup, kemudian lanjut ke prototype, kemudian lanjut ke rancangan secara digital atau oleh developer gitu kan. Langkah terakhir itu adalah user testing.
Jadi hal ini tuh agar mendapat feedback apakah produk tersebut tuh sudah oke atau belum. Terakhir adalah user testing. Di sini tujuannya untuk mendapatkan feedback dari perusahaan terhadap produk yang akan dirilis tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika perusahaan itu tidak tahu tujuan atau goalsnya bagaimana, bahkan perusahaan itu tidak tahu nih gimana sih caranya meng-hire atau tugasnya UI UX itu bagaimana gitu kan. Yang terjadi ya itu tadi, tidak adanya kerja maksimal karena adanya bentrok antara tujuan perusahaan dan juga seorang UI UX designer itu. Jadi karena untuk mengetahui langkah selanjutnya itu perusahaan harus tahu goals perusahaan kamu itu atau perusahaan tersebut itu apa. Jadi dapat terorganisirnya sebuah tim gitu kan. Jadi UI UX ini kerjanya bagaimana tuh paham, perusahaan tuh mendapatkan feedback yang baik dari UI UX designer dan UI UX designer pun saling mendapatkan feedback gitu. Tapi jangan khawatir ketika perusahaan kamu itu ragu nih, apakah perusahaan aku tuh butuh UI UX designer atau enggak sih gitu kan, atau masih bingung, takut ketika meng-hire UI UX. Nah, ada solusinya, yaitu software house. Jadi waktu yang cocok untuk menggunakan software house ketika perusahaan kalian itu tidak terlalu fokus di digitalisasi, atau misalnya ketika membangun pengembangan IT itu terjadi terjadi penghambatan pengembangan gitu. Nah, selain software house itu mempunyai tim lengkap, mereka juga tidak hanya menawarkan untuk pembuatan website saja. Mereka tuh menawarkan jasa digital produk, terus mobile produk atau iOS produk. Kemudian mereka menawarkan jasa pembuatan landing page atau misalnya pembuatan toko online atau hal lainnya di dunia digital. Bisa banget, tapi masa iya sih produknya itu tidak nyata gitu. Nah, untuk mengurangi kekhawatiran itu, makanya kalian harus memilih jasa software house yang terpercaya seperti Layanan ID. Layanan ID adalah perusahaan konsultasi IT yang dimana mereka profesional dengan layanan pembuatan aplikasi Android atau iOS. Bukan hanya itu, Layanan ID juga membantu mendigitalkan atau mendigitalisasikan bisnis mulai dari riset digital planning, UX research, UI design, pembuatan logo brand, pembuatan website, pengembangan aplikasi member, hingga promosi bisnis perusahaan Anda. Kemudian Layanan ID juga siap melayani pengembangan bisnis untuk go digital dengan programmer yang sudah terlatih, berpengalaman merangkai kode sehingga menjadi sebuah platform yang siap digunakan sesuai dengan tujuan bisnis kamu. Gak kalah penting juga, Layanan ID memberikan monitoring dan maintenance kepada produk bisnis yang sudah diserah terimakan dan siap dipasarkan agar tetap normal atau berjalan dengan semestinya. Terus tahapannya juga gampang banget. Kalian nggak perlu meng-hire UI UX designer di software house, tapi kalian hanya perlu memberikan data perusahaan kalian, data apa yang mau diproduksikan, goalsnya bagaimana kepada software house tersebut. Ketika perusahaan sudah menganalisa kebutuhan atau sudah didiskusikan kepada tim kami, akan mulai dan prototyping dengan tim UI UX designer yang sudah profesional tersebut. Tim Layanan ID akan membuat sebuah desain aplikasi sesuai kebutuhan perusahaan dan juga prototyping yang nantinya berfungsi sebagai gambaran kepada perusahaan tersebut tentang alur kerja aplikasi sesuai kesepakatan. Dan setelah desain itu jadi, UI UX designer itu akan mengadakan agenda untuk perusahaan tersebut dapat merasakan aplikasi tersebut itu bagaimana terlebih dahulu. Ketika desain udah oke nih gitu, udah sesuai, maka tahap selanjutnya adalah pengembangan. Setelah desain dan prototipe disetujui yang tadi, lanjut ke proses pengembangan dengan seorang developer yang sesuai dengan desain atau kesepakatan tersebut dari awal, sehingga produk dapat tercipta secara nyata dan bisa dipakai. Nah, setelah semuanya selesai, produk sudah bisa dijalankan dan juga sesuai dengan alur perusahaan yang dibutuhkan. Finalnya, aplikasi tersebut akan kami bantu sampai dengan titik di mana harus diunggah ke Play Store atau misalnya App Store sehingga di-download oleh banyak orang.
Jadi untuk kamu yang baru move ke dunia digital atau mau masuk ke dunia digital, kalian bisa menggunakan jasa software host terpercaya seperti layanan Adi. Nah, kalau tertarik atau penasaran dengan jasa software host ini, kalian bisa langsung cek deskripsi YouTube ini dan kalian bisa langsung menanyakan kepada tim kami perihal produk yang akan kalian bangun itu seperti apa. Terima kasih.